dan berjalan lancar. Berdoa mulai. Amin. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada Bu. Siapa? Ini Bu Garwi. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Udah ditengokin belum? Belum. Belum. Tengokin ya. Nanti Bu. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Kelompok. Ya. Jadi hari ini kita akan mengenal pimpinan di daerah kalian. Oh, mau Ibu beda daerah? Iya beda. Ibu Metro. Kita kenali. Jadi hari ini kita belajarnya pakai bantuan media ya. Iya Bu. Mau dibantuin kayak Bu Aus. Wow, bagusnya. Sama ya kayak ini. Pasto ya. Iya. Nah, di sini sudah ada media. Tadi kita mau belajar apa? Pimpinan daerah. Ya, apa aja yang tahu? RT, RW, RT. Ya. Oh, oke. Ya, jadi ya benar. Jadi yang akan kita pelajari di sini cuma 4 ya. Yaitu ada RT, ada lurah, ada camat dan ada bupati. RT adalah pimpinan masyarakat yang paling kecil wilayahnya dan paling dekat dengan rumah kita. Tugasnya ada yang tahu apa aja? Yang memimpin itu memimpin warga sekitar. Ya benar. Tugas RT itu membantu warga untuk membuat surat-surat, terus menjaga kerukunan antar tetangga dan menjadi pemimpin kalau misalnya ada kerja bakti. Lalu ada lurah. Lurah ini pimpinan suatu desa. Tugas lurah apa? Ada yang tahu? Banyak Bu. Apa? Sebutin salah satu. Menjadi keluh kesahnya warga. Nah, ya benar. Lalu yang ketiga ada kecamatan atau camat. Camat ini terdiri dari beberapa desa. Lalu yang terakhir ada bupati. Bupati ini pemimpin yang paling luas wilayahnya yaitu kabupaten. Nah, di sini Ibu mau minta tolong satu anak untuk maju ke depan untuk mengurutkan dari pimpinan wilayah yang terkecil dari yang terbesar. Ayo, siapa yang mau maju? Nah, nih, Kamu ada boleh nggak berbicara Bu? di sini. Ya, udah mau ya. Kamu maju boleh nggak? Nanti ya, nanti ada gilirannya. Nah, yang pertama apa tadi? Kamu yang terakhir dulu. Oh ya udah. Terus Kalau sampai sekarang ibunya. Ayah saya mau ibu bukan ngomong ibu. Iya. Itu Bu atur. Jadi urutannya yang pertama itu desa, kemudian kelurahan, setelah itu kecamatan, dan yang terakhir ada kabupaten. Benar enggak? Benar. Lalu di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Siapa yang kelompoknya mau maju dulu? Aku Bu. Ya sini. 2 orang dong. Oh, ayo. Kan banyak kelompok. Nah, di sini kan ada kantong soal. Ini berisi soal-soal. Nanti ini jawabannya kalian masukin ke kantong pimpinan daerahku sama kantong
tugas pemimpin daerahku. Ayo, siapa yang bertugas mengambil soalnya? Aku. Ya. Mengapa kita harus mengikuti kerja bakti di lingkungan RT? Terus jawabannya gimana? Di sini ya. Ya, coba cari. Mengapa aku tadi? Mengapa kita harus mengikuti kerja bakti di lingkungan RT? Kalau udah ketemu jawabannya, masukin di kantongnya. Agar lingkungan menjadi bersih, sehat dan Nah, nyaman. ya benar. Di sini aku. Ya, Terus kelas saya. ya, dah. Ayo kelompok berikutnya. Kelompok berapa dulu ini? Dua. Duanya berpisah kalau Ayo, Pak. Ayo, ini kantong pertanyaannya. Ini jawabannya yang ini. Oke ya. Pertanyaannya adalah mengapa masyarakat perlu datang ke kantor kelurahan? Ada di sini dong kalian. Karena untuk mengurus administrasi atau mendapatkan pelayanan masyarakat. Ya benar. Yeay. Ya, ya. Baik. Dari dua kelompok yang sudah maju, kalian sudah paham belum mengenai tentang pimpinan daerah? Sudah. Pinter. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu punya tugas buat kalian. Ya, ini dikerjakan di rumah ya. Jadi sebelum menutup pelajaran hari ini, Ibu simpulkan yaitu pemimpin masyarakat memiliki tugas membimbing, menjaga ketertiban dan melayani masyarakat di wilayahnya. Urutan pemimpin wilayah yang dari kecil ke besar yaitu ada RT, ada lurah, ada camat, dan ada kabupaten. Walaupun tugas mereka berbeda-beda, tetapi mereka memiliki satu tujuan yaitu untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Baik, cukup sekian materi yang Ibu berikan hari ini. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Baik. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita bisa lancar dan bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Ilmunya bisa digunakan oleh kalian semua. Untuk yang berdoa, yang memimpin itu Ibu Acap. Coba Andin ya, pimpin doanya. Sebelum kita belajar, kalian berdoa terlebih dahulu. Teman-teman berdoa mulai. Amin. Oke, baik. Coba dong, ini udah siap belajar belum? Siap. Tapi duduknya tuh nggak kelihatan siap. Ayo, seperti ini ya. Duduk Dirapikan kursinya. Sudah siap? Siap. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
kemudian ibu mau nanya deh, kalian itu terakhir beli barang itu barangnya apa? Sepatu, Bu. Sepatu? Ya, Itu termasuk kebutuhan bukan Intan? kebetulan karena aku dapat dan sepatu. Oh gitu, jadi itu termasuk kebutuhan ya anak-anak, karena sepatu Intan itu sudah tidak ada, sudah tidak layak ya Intan. Ya, ibu jelasin ya, kebutuhan itu adalah suatu hal yang harus kita punya untuk bertahan hidup. Sifatnya itu penting. Nah, contohnya apa? Makan, minum. Nah, itu namanya kebutuhan. Tempat tinggal juga kebutuhan. Nah, kalau keinginan itu sebaliknya. Itu adalah sesuatu hal yang memang menyenangkan kita, tetapi itu juga tidak penting-penting amat. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Contohnya seperti apa? Boneka, ya mainan, itu kan hanya sesuatu keinginan. Dan ternyata kebutuhan itu ada 3 macam. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan utama kita. Contohnya sandang. Sandang itu pakaian, pangan itu pakaian makanan. Yang ketiga itu ada papan, tempat tinggal. Nah, yang kedua itu ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan sampingan. Sudah bisa dipenuhi ketika kita sudah memenuhi kebutuhan primer. Contohnya apa? Handphone. Ya benar. Terus ada yang ketiga itu ada kebutuhan tersier. Ya, tersier ya, itu adalah kebutuhan yang mewah-mewah. Benar. Kayak perhiasan misalkan. Terus apa? Rolex. Oh iya, Rolex ya. Udah ya. Untuk sekarang ibu pengen kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Baris yang pertama ini kelompok 1 dan baris yang kedua adalah kelompok 2. Ini ya, langsung dibagi APBD-nya. Ibu mau jelasin cara kerjanya. Yuk dibuka coba. Itu nanti kan kalian dalam satu kelompok itu ada 3 orang. Nanti dibuat penjualnya itu 1 dan pembelinya itu 2. Diskusikan ya siapa yang mau menjadi penjual dan siapa yang mau menjadi pembeli. Kemudian kalian diminta untuk berbelanja di toko serba ada yang telah ibu sediakan di sini. Nah, setiap kelompok itu memiliki 2 keranjang. Ada keranjang kebutuhan dan ada keranjang keinginan. Kalian nanti di sini pilih mana yang masuk ke dalam kebutuhan dan keinginan. Ya. Nah, yuk coba kelompok 1 dan kelompok 2, siapa yang menjadi pembeli silakan memilih. Pakai keranjang kebutuhan dan keranjang keinginan. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan. Apa ya, jangan sampai salah. Oh iya, ibu tadi belum ngasih uang. Ini uang untuk dibayarkan ke anggota yang kasir ya, yang menjadi penjual. Nih. Iya, nggak apa-apa kalau misalkan cuma ada 3 kebutuhan, tidak apa-apa, disesuaikan ya. Udah Bu, sudah. Silakan dulu kembali. Aku udah Bu. Udah, kalau kamu sama si ya sudah ya. Nah, kan kalian ini sudah mengambil kebutuhan dan keinginan kalian masing-masing kan? Nah, sekarang kalian harus membayarkan kepada si penjual, yaitu anggota kalian sendiri. Ini teman. Ya. Dihitung sesuai dengan daftar harga
udah dipelajari. Oke. Untuk kebutuhan yang kita beli tadi ada beras ibu, lalu ada air minum, lalu ada obat karena saya sedang sakit. Setelah itu ada baju seragamnya Abel karena seragam Abel sudah rusak. Lalu untuk keinginannya ini ada handphone, lalu boneka, lalu baju pesta. Iya, bagus. Tepuk tangan dong untuk nomor 1. Terima kasih ya. Silakan kembali. Nah, jadi seperti itu. Untuk pemilihan kebutuhan dan keinginan kita itu harus dipertimbangkan. Kebutuhan bagi orang lain bisa jadi keinginan untuk kita, ataupun sebaliknya. Misalkan Zakia sepatunya sudah bagus, ya sudah bagus, tetapi itu kan berarti menjadi sebuah Zakia itu sudah memiliki sepatu yang bagus, tetapi habis sepatunya jelek, berarti itu kalau misalkan Zakia mau beli sepatu lagi, tandanya itu keinginannya Zakia. Tapi kalau misalkan tadi Abel sepatunya rusak dan Abel pengen beli, tandanya itu adalah kebutuhan. Iya benar. Jadi kesimpulannya, kebutuhan dan keinginan setiap orang itu berbeda-beda. Lalu manfaat kita belajar kebutuhan dan keinginan ini adalah supaya hidup kita itu bisa lebih teratur dan hemat. Kalau misalkan kita tidak mempertimbangkan semua hal itu, kita akan boros. Iya benar. Nah untuk hari ini tolong diisi refleksinya. Kalian senang, kalian sedih, bisa diisi ya. Langsung ke belakang ya. Makasih Bu. Ini kok nggak dijawab? Baik, itu saja yang bisa ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Diingat jangan sampai lupa, gak boleh boros kok. Untuk menutup pembelajaran hari ini, ibu ingin yang berdoa itu Intan. Yuk dipimpin Intan. Oke, baik teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu supaya perjalanan kita pulang selamat sampai tujuan. Berdoa mulai. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonus, come now give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate, let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah pada sarapan? Belum. Pantes salamnya kurang semangat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Amin. Gitu dong. Belajar dengan Bapak kuncinya harus dengan Semangat. Siapa ketua kelasnya di sini? Arifin. Silakan Arifin dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, berdoa mulai. Amin. Anak-anak dari tadi Bapak lihat itu di kolong meja kalian tuh masih banyak sampah. Pasti hari ini belum dipiketin, ya Pak ya? Ya. Siapa hari ini yang nggak piket? Arifin. Hari ini kenapa nggak piket? Wah. Kalau piket harus berangkat lebih awal. Sebelum Bapak mulai, Bapak akan absen terlebih dahulu. Arifin, Danang, ada semua ya kecuali Danang. Ada suratnya? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan sosial. Nah, sekarang Bapak mau tanya. ke kalian. Pernah nggak kalian lihat gunung ataupun lihat pantai? Nah, itu merupakan salah satu contoh bentang alam yang ada di Indonesia. Nah, jadi pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar untuk mengenal bentang alam yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini,
Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis bentang alam yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan ciri dan manfaatnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu bentang alam. Ada yang tahu sebelumnya apa itu bentang alam? Bentuk permukaan bumi. Ya, betul sekali. Jadi lengkapnya gini, bentang alam adalah segala bentuk permukaan bumi, baik daratan maupun perairan yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Jadi di Indonesia itu kan negaranya luas ya, yang terdiri dari pulau, kemudian terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ada dua benua. Benua apa aja? Asia dan Australia, dan samudra India. ya, betul. Nah, lalu ada jenis bentang alam yang pertama, yaitu ada gunung. Nah, coba siapa yang pernah mendaki ke gunung? Nah, di Indonesia itu banyak sekali ya, ada Gunung Merapi, ada Gunung Rinjani, Gunung Semeru, dan lain sebagainya. Lalu di gunung sendiri ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentunya yang pertama yaitu tanah menjadi subur. Jadi maksudnya di sini ketika gunung itu bererupsi, tentunya akan mengeluarkan abu vulkanik yang dimanfaatkan untuk penanaman, sehingga tanaman tersebut akan menjadi subur. Kemudian yang kedua yaitu menjadi sumber mata air. Jadi air hujan yang banyak tentunya akan ngumpul di pegunungan sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi sumber mata air. Salah satu contoh produk yang dibuat itu adalah minuman le mineral. Nah, le mineral itu kan berasal dari pegunungan airnya. Kemudian yang ketiga ada tempat wisata alam. Selain gunung sendiri bermanfaat untuk penanaman, kemudian sumber mata air, di manfaat ketiganya yaitu menjadi tempat wisata, di mana orang-orang banyak untuk mendaki, untuk melihat sunrise ataupun sunset, hingga mengabadikan momen-momennya di pegunungan. Cirinya yang pertama yaitu bentuknya kerucut, kemudian ketinggiannya di atas 600 meter di atas permukaan laut, dan tentunya di samping gunungnya ada lembah di sela-selanya. Kemudian jenis yang kedua ada apa? Sungai. Apa itu sungai? Sungai adalah aliran atau air yang mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat ke tinggi yang menuju ke tempat rendah, atau biasa bermuara di laut. Nah, manfaat dari sungainya sendiri yang pertama yaitu menjadi sumber air. Sungai sendiri dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan manusia, untuk mencuci baju dan lain sebagainya. Kemudian transportasi. Nah, zaman dulu kan jembatan itu masih belum ada ya, masih belum banyak. Nah, jadi zaman dulu itu digunakan untuk aktivitas, untuk transportasi melalui sungai. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu irigasi pertanian. Nah, apabila di persawahan sendiri airnya cukup kering, kemudian air yang ada di sungai ini bisa dialihkan ke sawah. Gitu. Kemudian ciri-cirinya ada 3. Yang pertama ada airnya yang mengalir satu arah. Jadi air sungai itu mengalir satu arah. Kalau ke kanan semua, nggak mungkin balik. Kemudian memiliki hulu dan hilir, dan ritmenya mengikuti musim. Nah, musim di sini apabila musim kemarau, air sungainya akan surut. Kalau musim hujan, banjir, ya akan meluap ke atas. Terus yang ketiga ada pantai dan laut. Nah, biasanya di daerah pantai sendiri ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bekerja sebagai nelayan. Nah, manfaatnya sendiri juga bisa dijadikan sebagai jalur perdagangan, kemudian dan objek wisata. Biasanya banyak orang-orang yang mengunjungi pantai untuk berfoto-foto. Cirinya yang pertama luas, kemudian airnya asin tentunya, dan yang ketiga iklimnya lembab dan
angin yang kencang. Kemudian di dataran rendah. Dataran rendah adalah tanah yang memiliki ketinggian di atas 200 meter di atas permukaan laut. Jadi di dataran rendah ini lebih dominan untuk masyarakat ini melakukan aktivitas atau digunakan untuk perdagangan, pemukiman dan lain sebagainya. Karena tanahnya itu rata hingga memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas. Kemudian jenis yang selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi di sini memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Kalau tadi gunung ada 600 meter di atas permukaan laut. Bedanya dengan dataran tinggi, kalau dataran tinggi itu cuma 500. Itu biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan teh karena udara di dataran tinggi kan relatif sejuk. Sehingga ya skala dingin juga, sehingga dimanfaatkan untuk perkebunan teh. Kemudian menjadi tempat wisata dan pertanian sayuran seperti wortel dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada danau. Danau adalah genangan air yang luas dan dikelilingi daratan di semua sisinya. Ini bisa dilihat ya. Danau itu beda sama laut ya Pak? Beda. Kalau danau itu lebih terbatas. Kalau laut kan luas. Kalau danau sendiri nggak ada ombaknya. Kalau laut kan biasanya ada kan. Terus yang manfaatnya tentunya dimanfaatkan untuk budidaya ikan biasanya. Makanya di situ ada gambar orang memancing. Kemudian dimanfaatkan untuk cadangan air ketika musim kemarau. Itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengirigasi di persawahan. Dan ciri-cirinya tentu airnya tenang dan kedalamannya bervariasi. Oke, sampai sini paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Coba Bapak ada latihan soal, kalau nanti yang bisa jawab angkat tangan. Bentang alam yang menjulang tinggi dan biasanya memiliki puncak disebut, ada yang bisa jawab? Silakan Indra, apa Indra? Gunung. Gunung, coba lihat jawabannya. Benar, boleh tepuk tangan untuk Indra. Oke, Bapak rasa sudah paham semuanya ya. Untuk selanjutnya Bapak akan membagikan kalian ke dalam 6 kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan masing-masing kelompok satu orang maju ke depan untuk mengambil kartu bergambar yang sudah Bapak sediakan. Oke, ngambil. Gak boleh lihat. Silakan duduk. Oke, semuanya sudah kebagian. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan ke depan. Silakan untuk kelompok 1. Apakah ada yang kesulitan? Salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mendapatkan gunung Pak. Ya, boleh dibacakan. Deskripsi bentuknya itu kerucut, bentuknya curam, dan apa saja ciri-cirinya? Yang pertama kerucut, terus tingginya di atas 600 meter di atas permukaan laut, dan ada lembah di sela-selanya. Boleh tepuk tangan untuk. Oke,
Oke, hari ini kita sudah belajar mengenai apa itu bentang alam, yaitu permukaan bumi yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda, baik daratan maupun perairan. Mungkin sebelum Bapak tutup, kita nyanyi sama-sama dulu, nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Hafal semua? Oke, silakan semuanya berdiri dulu, nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke, berlaga pulau-pulau, menyambut negeri Indonesia. Indonesia tanah airku, buatkan jiwaku, hidup tanah airku, airku Indonesia. Oke, sebelum Bapak tutup, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa. Doa mulai. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelasnya Siki dipimpin teman-temannya berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Amin. Ya, hari ini dilihat kanan kirinya siapa yang gak masuk? Zahra, Bu. Kenapa Zahra gak masuk? Oh iya, nanti kalau Zahra lama tidak masuk-masuk, kita jenguk bareng-bareng ke rumahnya ya. Iya, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Saya. Apa aja yo? Kambing. Ayam. Oh iya, ayam. Banyak ya teman-teman di sini yang punya peliharaan. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Jadi hari ini kita mau belajar IPAS tentang hewan yang ada di sekitar kita. Anak-anak tahu nggak hewan yang ada di sekitar kita itu apa aja? Ayam, burung, cicak, kupu-kupu, nyamuk. Ya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar IPAS tentang mengenal hewan yang ada di sekitar kita. Tujuannya agar anak-anak tahu jenis hewan yang ada di sekitar kita, lalu tempat mereka hidup. Kan hewan ada yang hidup di darat, ada yang hidup di laut. Kalian di laut apa aja? Ikan, anjing laut. Iya. Siapa di sini yang suka makan ikan? Saya. Yang suka makan ayam? Saya. Tadi pagi makannya pakai apa? Iya. Sekarang Ibu mau tanya. Nanti yang bisa maju ke depan ya. Ya, Bu. Di tangan kanan Ibu ini ada gambar hewan apa? Apa Silvi? Kambing, Bu. Domba. Kalau di tangan kiri Ibu ada apa? Gajah. Coba Silvi maju ke depan. Sama Putri maju ke depan. Coba sekarang Silvi kasih tahu ciri-ciri domba itu apa? Kayak gimana domba? Jadi domba itu kakinya 4 ya teman-teman. Terus memiliki bulu. Terus makanan domba itu apa? Rumput, Ibu. Cara domba berkembang biak itu gimana Silvi? Melahirkan, Bu. Ya, Silvi punya domba nggak di rumah? Enggak, Bu. Ya, makasih ya Silvi. Tepuk tangan buat Silvi.
sawit, terus warnanya ada yang merah, ada yang hitam. Terus ini apa ya, Bu? Taktiknya ada 6. Ya. Bella suka nggak makan kepiting? Enggak, Bu, alergi. Oh iya, makasih Bella. Tepuk tangan buat Bella. Sekarang Kanisa. Di sini ada burung. Burung ini itu dia memiliki sayap agar dia bisa terbang berwarna biru, lalu memiliki kedua kaki, memiliki mata dan juga hidung. Ya, tepuk tangan buat Kanisa. Makasih ya Kanisa. Ini burung gimana? Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang hewan yang ada di sekitar kita. Sekarang Ibu mau bagi 3 kelompok. Anak-anak nanti Ibu bagi LKPD, nanti kalian kerjain ya. Ya, Bu. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Kalau udah boleh dikumpulin di depan ya. Makasih Siti. Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, kita mau ice breaking terlebih dahulu biar kalian nggak bosen. Kita mau ice breaking, tepuk semangat. Ayo Bella, pimpin temennya maju. Kita mau tepuk semangat di sini sama Bella. Ayo Bella, Ayo teman-teman, tepuk tepuk semangat. Semangat. Yeay, makasih Bella. Baik anak-anak, pelajaran hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai sini saja. Nanti Ibu bacakan kesimpulan. Jadi kesimpulan hari ini, kita telah belajar tentang hewan yang ada di sekitar kita. Hewan adalah makhluk hidup yang dapat bergerak, bernapas, tumbuh dan berkembang biak dan membutuhkan makanan untuk hidup. Mungkin pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Siti dipimpin untuk doa pulang. Duduk siap. Doa mulai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allah Akbar. Amin. Apakah udah berdoa? Belum. Kok belum? Ayo coba kedua kelasnya pimpin untuk doanya dulu. Duduk siap. Berdoa mulai. Amin. Coba dilihat kanan kirinya ada yang nggak berangkat atau berangkat semua? Berangkat semua Bu. Berangkat semua? Iya. Keren. Ada yang udah tahu belum kita hari ini mau belajar apa? Nggak tahu Bu. Lupa. Jadi kita di sini akan belajar tentang penampakan alam dan buatan. Ada yang udah tahu belum apa itu penampakan alam dan buatan? Belum. Jadi, penampakan alam buatan itu lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam, yang dimana diciptakan oleh Tuhan. Nah, penampakan alam ini seperti ini ya anak-anak. Penampakan alam ini tidak adanya campur tangan dari manusia, seperti ada hutan, ada gunung, ada pantai, ada air
buatan karena dibuat oleh manusia. Terus di sini ada contohnya pantai. Pantai ini kan dibuat dari alam, jadi kenampakan alam. Begitu juga dengan seterusnya. Iya. Makasih kalian. Yang lainnya dikumpulin ya. Kok kalian lemes banget? Kayaknya kurang asik deh. Ayo kita berdiri dulu, dulu ya. Ya, Berdirinya apa itu? Berdirinya kita cukup semangat ya. ya Bu. Yo, tepuk semangat. Kayaknya udah mau istirahat ya? Ya, Bu. Oke, Ibu simpulin ya untuk pembelajaran hari ini. Kenampakan alam itu adalah kenampakan yang terbuat secara alami tanpa adanya campur tangan dari manusia. Sedangkan kenampakan buatan itu adanya campur tangan dari manusia. Seperti itu ya. Ya, Bu. Ini Bu ada PR buat di rumah, besok dikumpulin ya. Ya, Bu. Tugasnya banyak nggak, Bu? Banyak. Jangan banyak banget. Boleh, Bu. Bu mau PR. Beri sekolah, Bu. Iya, Bu, dikerjakan di sekolah paling. Bu kan Dia mau ngerjain PR. kan kalau PR itu kerjainnya di rumah, pekerjaan rumah. Kalau dikerjain di sekolah, Bu. Namanya bukan PR dong. Ya, Bu, MBA-nya mana? Nanti ya, kita di sini istirahat. Putri mau nyontek. MBA-nya apa? Bu. Ya nanti dilihat ya. Ayo ketua kelas pimpin untuk doa untuk pulang ya. Duduk siap. Berdoa mulai. Amin. Oke, Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa belum anak-anak? Belum. Silakan kepada ketua kelas untuk dipimpin berdoa dulu. Duduk siap, berdoa mulai. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Amin. Coba ditengok kanan kirinya apakah hadir semua atau tidak hari ini? Hadir, alhamdulillah. Hari ini pada sarapan semua enggak? Pantesan lemes banget. Yuk kita ice breaking dulu yuk. Ayo ice breaking dulu yuk. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Yeay. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Jadi hari ini kita mau belajar pelajaran IPAS di bab 5 tentang kenampakan alam dan juga kenampakan buatan. Ibu di sini ada pop-up book. Oh iya, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat mengetahui apa itu kenampakan alam dan buatan dan juga dapat menyebutkan contoh-contohnya. Oh iya, ini adalah pop-up. Ini di sini ada
penampakan buatan ini adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Coba Nadia, silakan maju. Coba dibacakan apa saja contoh penampakan buatan. Di sini penampakan buatan ada gambarnya ya teman-teman. Ada rumah, kalian orang pasti punya rumah semua. Punya. Di sini ada jalan, terus ada taman, gedung, jembatan, dan waduk. Iya, pinter. Tepuk tangan untuk Nadia. Silakan duduk. Waduk itu apa? Waduk itu adalah bendungan. Untuk menampung air. Iya, betul. Bisa juga digunakan sebagai rumah aku dekat bikinan waduk lagi. Wah. Itu kan rumah aku. Wah, makanya Ada ya. Rumahku pinggir jalan, Bu. Nah, itu juga contoh dari penampakan buatan ya. Ya, Ibu. Apakah sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah, kita akan Ibu bagi kelompok ke dalam 4 kelompok untuk mengerjakan KKPD ya. Ya, Ibu. Ini kelompok 1, silakan dikerjakan ya bersama temannya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Silakan Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan KKPD-nya ya. Ya, Ibu. Bagaimana? Apakah ada yang kesulitan dalam mengerjakan? Enggak, Bu. Silvi udah, Bu. Silvi katanya mau maju, Bu. Ya, silakan Silvi untuk maju mempresentasikan hasilnya. Ya, Bu. Jadi penampakan alam dan buatan di sini yang pertama itu jembatan, Bu. Nah, ini jembatan ini termasuknya ke penampakan buatan. Benar nggak, Bu? Betul. Penampakan, ya. Terus yang kedua ini kayak apa? Gedung-gedung gitu, Bu. Ini masuknya juga ke penampakan buatan. Terus pantai ini masuknya ke penampakan alam, Bu, karena udah ada dari sananya. Terus kayak sungai ini juga penampakan alam, dan danau ini juga penampakan alam, Bu. Bener nggak, Bu? Iya, betul. Terima kasih, Silvi. Iya, Bu. Ayo yang lain. Siti mau maju. Siti, silakan maju, Siti. Enggak, Bu, kan aku sekelompok sama. Oh, oke. Ya sudah, yang sudah dikumpulkan saja ya. Ya, Bu. Bu, jangan dikasih PR ya. Bu, berarti libur. Ya, Hari Bu. ini tetap ada PR ya. Ya. Kenapa kok sedih? Soalnya Farida nyontoh, Bu. Iya, Bu. Farida tidak boleh mencontek ya. Ya, makanya ya, Bu.
Ada dong. Kita tutup. Jangan tutup. Ya ganti. Buka tutup sekarang. Tutup tangan. Iya, buka tutup tangan. Iya boleh. Yo, Agis mimpin. Agis. Oh, pakai sepatu. Ibu nggak suka sama Agis. Ya, nggak apa-apa. Ayo, langsung. Buka tutup ya. Ayo teman-teman, buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Selalu tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung. Selalu tertawa. Terima kasih Adi, ya Bu. Baik, sekarang silakan dipimpin doa untuk ketua kelasnya. Duduk siap, berdoa mulai. Amin. Iya belum ditutup ya? Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa? Ya, kalau belum berdoa silakan dipimpin. Siap, berdoa mulai. Gimana kabarnya? Kalau sehat semua, ada yang nggak berangkat? Dilihat coba samping-sampingnya. Zainal, kenapa kira-kira nggak berangkat? Kesiangan. Waduh, kenapa lu burung? Itu nggak jaga kesehatan itu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa, mungkin anak-anak bisa jengukin temennya yang sakit itu ya. Bapak ikut juga boleh. Rumahnya di mana? Ada yang tahu? Di Suwok, bahasa jauh banget itu. Pulang kampung deh ya. Oh. Oke anak-anak. Sebelum belajar, kita mau membahas ini nih. Siapa yang tadi berangkat ke sekolah itu melewati jalan? Saya Pak. Jalan aspal. Loh, siapa tahu kan siapa tahu kan dari anak-anak ada yang jalan masih tanah liat. Kalian di keramik nggak mungkin di keramik, kepleset di keramik. Jalan beraspal gitu. Siapa yang lewat situ? Saya. Yang nggak beraspal ada nggak? Masih tanah liat. Tanah liat. Ya. Licin nggak tanahnya? Licin banget. Hati-hati ya kalau lewat situ ya. Nah, terus siapa yang pernah melihat gunung saat perjalanan ke sekolah tadi? Hah? Ada yang lihat nggak? Melihat gunung? Lihat Pak. Lihat. Gunung apa? Gunung Kancil. Gunung Kancil. Gunung Tanggamus. Kelihatan nggak Gunung Tanggamus? Kelihatan kan? Oh, saking besarnya itu Gunung Tanggamus jadi di Pringsewu kelihatan. Terus kalian ada yang ngelewatin sungai nggak tadi berangkat ke sekolah? Ada. Sungai sekampung. Iya. Nah, ternyata setiap hari kita bertemu dengan gunung. Kita melihat gunung. Kita melewati jalan beraspal, melewati sungai, kita melewati jembatan, ya kan? Ya.
terbuat yang dibuat oleh manusia. Ada yang nggak manusia. Ya, betul. Nah, hari ini kita akan belajar membedakan mana yang diciptakan oleh Tuhan atau Allah kita, Allah atau Tuhan kita, dan mana yang dibuat oleh manusia. Nah, di sini Bapak membawa sebuah media, anak-anak. Udah pernah lihat belum medianya, media pop-up book? Jadi nanti ketika Bapak lihat jangan kaget. Di dalamnya ada gambarnya muncul gambar. Nih gambarnya. Ya apa itu Pak? Oke, nih lihat. Wah, ada gunung Pak. Di sini ada berbagai macam gambar nih di sini. Iya. Ya. Nah, terlihat nggak? Terlihat nggak? Terlihat. Ini, nih terlihat. Ya, Di sini ada gambar apa nih? Ini gambar apa ini? Ada gambar gunung. Ini apa ini? Pohon. Ini pohon atau hutan ini? Pohon atau hutan. Nah, ini ada apa ini? Sungai. Terus ini? Air. Ini apa ini? Pantai. Siapa yang pernah ke pantai? Introvert? Gak pernah ke pantai? Masa iya? Besok kita ke pantai ya, sekelas ya. Ini Bapak. Oh gitu. Ya rame-rame dong, biar semuanya juga ikut. Nah, terus kira-kira sungai ini biasanya digunakan untuk apa? Mandi. Ada lagi nggak? Mancing. Ada lagi nggak? Bahasanya jangan BAB atau buang air besar ya. Tapi buang air besar alangkah baiknya di toilet atau di kloset. Kalau nggak punya, ya masa nggak ada yang punya? Masa nggak punya? Masih BAB di sungai, nggak dibuat kayak itu penutup. Ada tapi kan? Ya, yang penting ada penutupnya biar tidak terlihat ketika BAB. Ada yang nggak tutup ya, di bawah jembatan ya. Ini kalau bahas apa? Nah, jadi anak-anak, karena sungai, gunung, dan pegunungan, air terjun, pantai, dan hutan itu terbuat secara alami, maka sungai dan semua gambar yang ada di sini ini termasuk ke dalam kenampakan alam. Nah, namanya kenampakan alam, anak-anak. Jadi kenampakan alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan atau Allah, seperti gunung, hutan, sungai, dan pantai. Baik, kayaknya kurang semangat ini. Gimana kalau kita ice breaking? Ice breaking yuk, berdiri yuk, berdiri. Tepuk semangat ya, kita tepuk semangat. Ada yang ini hafal nggak? Hafal. Indo, pimpin, ayo. Bawa teman-temannya. Oh, kejauhan, jangan jauh-jauh. Ya teman-teman, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke. Ya, silakan duduk lagi. Udah semangat belum? Dan jelas katanya? Nah, sekarang kita lihat ke gambar berikutnya. Jadi nggak cuma satu, anak-anak. Gambarnya ada dua. Nah, ini namanya penampakan buatan. Ada apa aja nih gambarnya? Ada jalan. Ada apa nih? Ini
Ridho. Ada waduk Pak. Waduk. Terus ada apa lagi nih? Ini. Rumah. Ini apa ini? Jalan, Pak. Jalan raya ya, jalan yang terbuat dari aspal, yang dikasih aspal. Ini nih, apa nih? Ini apa nih? Ini pasar malam. Ya, atau biasa disebut taman bermain. Ini siang bukan malam. Oh iya. Malam juga bisa. Nah, kira-kira semua ini buatan siapa? Allah atau manusia? Manusia. Ini jembatan, terus waduk, jalan, taman, rumah itu termasuk buatan manusia. Karena dibuat oleh manusia, maka disebut dengan penampakan buatan. Nah, seperti sekolah ini buatan siapa? Manusia kan, bukan buatan Tuhan, bukan tiba-tiba ada sekolah kan nggak mungkin. Ini buatan. Jadi kenampakan buatan itu adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia untuk mempermudah manusia dalam beraktivitas. Jembatan contohnya tadi yang jembatan Ajeng. Jadi lebih mudah kan? Iya, Pak. Kalau misalnya nih nggak ada jembatan, kira-kira susah nggak nyebrang antara Sukarjo ke Pringsaru? Susah. Apalagi kalau hujan. Ya, bisa, namun susah. Motor mau nyebrang harus lewatin air kan susah. Maka dari itu dibuat jembatan biar mempermudah. Nah, sekarang udah paham apa itu kenampakan alam dan apa itu kenampakan buatan. Nah, sekarang Bapak berikan tugas LKPD, silakan dikerjakan. Nih. Nah, silakan dikerjakan dulu. Bapak beri waktu. Oh ya, ini berkelompok ya. Kalian diskusi sama satu teman sebangku kalian. 2 orang ya. Didiskusikan dulu. Bapak beri waktu 10 menit. Sudah? Sudah. Coba silakan. Kiki dengan Ara. Maju. Jelaskan. Ya maju, biar kelihatan teman-temannya. Ye. Yang mana, Pak? Yang atas ya? Ya, bukan presentasikan. Presentasikan kalian nggak ngerti ya? Jadi kalian sampaikan apa yang sudah kalian diskusikan tadi, berdua ya. Ini yang pertama enggak teluk. Teluk merupakan bagian laut yang menjorok ke daratan. Ya. Kemudian kumpulan dari beberapa gunung atau bukit yang menutup barisan disebut pegunungan. Apa judulnya, Pak? Ya, berdua, kan berdua. Ini berbahasa. Enggak, sampaikan dulu. Kemudian, sungai adalah aliran air yang besar yang terjadi karena alam. Salah satu sungai terpanjang di Jawa adalah Sungai Begawan Solo. Oke, terima kasih ya. Ya, Pak. Nanti Bapak berikan jajan yang bisa menjawab tadi. Ye. Bapak tukang bohong. Oke. Jadi hari ini kita belajar bahwa penampakan alam adalah ciptaan Tuhan atau Allah. Penampakan alam tadi tercipta dengan sendirinya atau bagaimana? Manusia, Pak. Buatan manusia itu maksudnya penampakan apa? Penampakan Buatan. Kalau penampakan alam Buatan muncul Allah. secara Alami. yang dibuat oleh Allah. Kalau penampakan buatan baru dibuat oleh manusia.
mencontohkan dua penampakan buatan yang ada di sekitar rumah. Ya, silakan Niki. Buatan itu ada TV. Ya, TV. Ada HP. Ada HP. Ya. Kalau yang dari Tuhan. Ya, Ara, silakan buatan dari alam. Penampakan alam. Penampakan Penampakan alam. alam. Sungai. Ya, sungai. Terus? Gunung. Gunung. Ya, bagus. Alhamdulillah. Anak-anak pintar semua. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Karena waktu sudah menunjukkan jam 10, kita siap-siap untuk berdoa pulang. Yuk. Saya sudah pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doa. Duduk siap, doa mulai. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita Bapak tutup apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bila bisa bilhaq wasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo silakan ketua kelas pimpin doa. Duduk siap. Berdoa mulai. Amin. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini nggak berangkat? Saya, Bu. Kenapa, Nadia? Saya, Oh iya, kita doakan semoga lekas sembuh ya. Iya, Bu. Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Nggak tahu. Nah, jadi hari ini kita mau belajar tentang tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Kalian tahu nggak sih tradisi dan budaya itu apa? Nggak tahu. Belum tahu. Nah, jadi sekarang kalian perhatikan di sini Ibu membawa kartu bergambar yang berisi di sini ada tradisi dan budaya. Contohnya di sini ada rumah gadang, kemudian ada tari saman, kemudian di sini ada tradisi. Contoh tradisinya yaitu tedak sinten dan juga pasar terapung. Nah, jadi macam-macam tradisi dan budaya yang ada di kartu ini itu merupakan kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama kita akan mengenal apa itu tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua kita dapat menyebutkan contoh-contoh tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga kita akan berdiskusi bagaimana cara menjaga dan melestarikannya. Oke anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu tradisi dan budaya. Jadi anak-anak, Indonesia kita adalah negara yang kaya akan budaya. Kaya akan budaya yang terdiri dari pulau, suku, dan banyak sekali budaya. Jadi, contoh-contoh budaya dan tradisi tersebut yang sudah kalian lihat pada kartu bergambar tadi. Contohnya ada tari saman, kemudian ada rumah gadang dari Sumatera Barat yang ciri khasnya atapnya berbentuk seperti tanduk kerbau. Nah, kemudian ada juga contoh tradisi bisa dilihat namanya tedak sinten. Jadi tedak sinten ini dari Jawa Tengah, memang biasanya dilakukan oleh suku Jawa ya. Biasanya ini dilakukan karena anaknya ini biasanya dilakukan oleh anak yang sudah berumur 8 bulan dan baru menginjak
ke tanah. Kemudian ada pasar terapung dari Kalimantan Selatan. Nah, jadi pasar terapung ini kegiatan yang jual belinya dilakukan di atas air. Nah, jadi itu semua termasuk contoh-contoh tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, jadi tradisi itu adalah cara hidup yang diwariskan. Jadi tradisi itu adalah kegiatan atau cara hidup yang diwariskan dari nenek moyang secara turun-temurun. Nah, tradisi biasanya dilakukan karena dinilai sangat penting dan memiliki nilai baik untuk kehidupan di masyarakat. Kemudian, kalau budaya juga sama. Budaya itu adalah suatu kegiatan atau cara hidup yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat yang mencakup nilai aspek kehidupan seperti kesenian, budaya, suku, bahasa, dan adat istiadat. Jadi budaya ini harus kita jaga dan kita lestarikan. Nah, di sini Ibu mempunyai LKPD. Nah, di sini ini adalah LKPD roda yang berisi macam tradisi yang ada di Indonesia. Jadi di sini anak-anak bisa melihat. Di sini ada gambar dan juga ada namanya. Contohnya di sini seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Di sini ada pasar terapung dari Kalimantan. Nah, di sini juga ada deskripsinya. Jadi setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok yang nantinya LKPD yang masih kosong ini yang Ibu bagi kepada kalian, nanti kalian isi gambar dan namanya. Kalian tempelkan nama dan gambar sesuai dengan deskripsinya. Dan nanti Ibu mau minta tolong sama satu kelompok untuk perwakilan maju ke depan mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan oleh kelompoknya. Jadi pada masing-masing LKPD yang Ibu bagi itu ada gambarnya masing-masing ya anak-anak. Silakan boleh ditempel nama dan gambarnya. Boleh bekerja sama dengan kelompoknya. Ada yang kesusahan nggak? Tidak, Ibu. Nanti kalau sudah selesai, nanti Ibu mau satu kelompok perwakilan maju ke depan. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Saya, Bu. Ya, boleh silakan. Arista. Oh iya, boleh. Nadia mau maju. Ya, silakan. Ayo, Nadia, sebutkan apa yang sudah ditempel dan contohnya. Jadi di sini ada roda macam-macam tradisi di Indonesia. Di sini ada tegak sinten yang tadi Bu Guru udah jelasin ya. Di sini tegak sinten itu dari Jawa Tengah. Lalu di baliknya ada pengertiannya. Selanjutnya di sini ada pasar terapung. Ini pasar terapung ya. Yang tadi ibunya juga udah jelasin kalau pasar terapung itu dari Kalimantan. Di baliknya juga udah ada pengertian pasar terapung tersebut. Iya, pintar sekali. Ayo kita tepuk tangan dulu Nadia. Baik, jadi kita semua sudah anak Ibu. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu kita sudah belajar tentang tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Jadi tradisi dan budaya yang ada di Indonesia itu merupakan kegiatan atau cara hidup masyarakat yang sudah diturunkan dari nenek moyang secara turun-temurun dan harus kita jaga dan lestarikan. Oke, jadi gimana pembelajaran pada hari ini, seru nggak? Seru. Ya, kalian sudah maksud kan? Kalian sudah tahu kan apa itu tradisi dan budaya? Sudah, Bu. Oke, jadi sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mau minta ketua kelas dipimpin berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Amin. Baik, mungkin pembelajaran pada hari ini cukup sekian.
Nah, tapi apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajarannya yakni diharapkan setelah belajar hari ini kalian bisa mengerti apa itu keinginan, apa itu kebutuhan, terus kalian juga bisa membedakannya. Selain itu, Ibu harap juga kalian nanti bisa mengerti jenis-jenis kebutuhan. Oke, untuk materinya ini akan Ibu sampaikan melalui video pembelajaran. Kalian simak ya, sambil kalian catat bagian-bagian penting, karena nanti Ibu akan tanya. Silahkan disimak ya. Yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Berdasarkan kepentingannya, kebutuhan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi. Contoh kebutuhan primer adalah papan atau tempat tinggal, panganan atau makanan, dan sandang atau pakaian. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau tambahan. Kebutuhan sekunder ini bisa ditunda sampai kebutuhan primer berhasil dipenuhi. Contoh kebutuhan sekunder adalah ponsel, televisi, atau sepeda. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ada setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Biasanya kebutuhan tersier bertujuan untuk menaikkan gengsi atau status sosial seseorang. Karena itu kebutuhan tersier termasuk kebutuhan mewah. Contoh kebutuhan tersier adalah mobil mewah, perhiasan, atau jalan-jalan ke luar negeri. Kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda loh. Misalkan kamu memiliki rumah yang dekat dari sekolah, sedangkan temanmu jauh dari sekolah. Kamu mungkin cukup berjalan kaki dan tidak membutuhkan sepeda untuk pergi ke sekolah, sedangkan temanmu mungkin membutuhkan sepeda agar lebih cepat sampai ke sekolah. Lalu, apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi, sedangkan keinginan tidak harus dipenuhi. Makan adalah kebutuhan, tetapi makan stik daging yang mahal adalah contoh keinginan yang tidak harus dipenuhi. Nah, oke. Setelah kalian simak tadi video pembelajarannya, Ibu mau tanya sama kalian, ada yang bisa jelasin nggak apa itu kebutuhan? Iya, gimana apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah sesuatu hal yang memang harus kita miliki dan itu penting bagi kita, Bu. Terus ada yang tahu nggak kalau keinginan itu apa? Ayo. Sesuatu yang kita inginkan, Bu. Oke, ya benar sekali. Jadi kebutuhan itu adalah segala hal yang harus kita penuhi. Kalau nggak ada barang tersebut, kita tidak bisa hidup dengan baik. Terus kalau keinginan itu adalah segala sesuatu yang hanya kita inginkan. Kalau misalkan nggak ada barang tersebut, ya nggak apa-apa, kita masih bisa hidup dengan baik. Terus tadi dijelasin juga ada jenis-jenis kebutuhan. Ada berapa tadi jenis-jenis kebutuhan? Contoh dari kebutuhan primer. Tadi kebutuhan primer itu apa coba? Pokok atau utama. Contohnya apa? Sandang, pangan, papan, makanan, pakaian, sama rumah. Terus kalau kebutuhan sekunder apa? Handphone. Ya, Terus Sepeda. ya, jadi kalau kebutuhan sekunder itu ada setelah kebutuhan primer itu sudah terpenuhi. Terus kalau yang ketiga itu tadi apa? Jalan tersier ya. Ya, benar sekali. Udah paham belum ini semuanya? Sudah. Kalau sudah paham, Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu ada tugas, kalian harus mengelompokkan mana sih yang termasuk jenis-jenis kebutuhan dan juga keinginan. Kalian diskusikan ya dengan teman sekelompok kalian. Nanti kalian harus presentasi ke depan. Coba kelompok 1. Ibu mau tanya, waduh, ini peliharaan kok dimasukin
dimasukin di kebutuhan. Kira-kira kenapa ya? Ayo coba didiskusikan dengan teman sekelompok. Ih, kenapa sih yang masukin tadi udah bingung nih ke itu. Yo, ibu kasih waktu dulu. Ada yang bingung nggak? Udah selesai semua? Ya silakan kelompok mana nih yang mau maju? Kelompok 1 ya silakan maju ke depan. Semuanya. Ya. Ini kelompok. Ada yang jadi moderator, ada yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya bernama Irmala dan rekan saya Andin. Di sini kami akan mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan bersama. Di sini ada apa, Andin? Ada keinginan dan kebutuhan. Jadi kalau keinginan tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Tata. Sesuatu hal yang kita inginkan, tapi jika tidak ada barang tersebut kita tetap masih hidup dengan baik. Itu contohnya ada mainan, tanaman, handphone, laptop dan lain-lain. Terus yang kalau kebutuhan ini adalah segala sesuatu hal yang kita butuhkan untuk menjalankan hidup dengan baik, seperti beras, air minum, pakaian, rumah dan lain-lain. Oke, tepuk tangan untuk Andi dan Irmala. Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Sampai sini udah paham semua? Sudah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Oke. Sekarang ibu ini mau bagikan kalian soal buat PR dikerjakan di rumah ya. Boleh nyontek ke temennya. Tolong kasih makan minggu depan nasi kuda ulang tahun ya Abel. Oke, jadi kesimpulannya keinginan itu adalah segala sesuatu yang kita inginkan. Kalau misalkan nggak ada barang tersebut, kita masih bisa hidup dengan baik. Kalau misalkan kita udah punya sepatu baru, masih baru nih, terus kalian mau beli lagi, itu ya nggak usah kan? Itu hanya sebuah keinginan. Sedangkan kalau kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang memang kita butuhkan. Contohnya kayak nasi, kalau kita nggak makan, kita pasti lapar, nanti kita nggak sehat, terus kita bisa apa? Mati, bisa meninggal. Oke, nah sebelum ibu tutup, ini ibu juga bagikan lembar refleksi untuk kalian. Jadi biar ibu bisa tahu kurangnya pembelajaran kita pada hari ini itu gimana, di bagian apa. Jadi biar besok belajarnya bisa lebih baik lagi. Tolong bagikan ya Abel. Oke, usai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan ilmu hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Sekarang ibu minta tolong untuk Intan pimpin doa untuk pulang ya. Oke, teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu supaya kita selamat di jalan dan pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita. Berdoa mulai. Amin. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap dimulai anak-anak? Sudah. Buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin. Duduk siap. Berdoa mulai. Amin. Bapak lihat tuh masih kosong ya. Siapa yang nggak berangkat? Yang nggak berangkat, Epen Pak. Epen kenapa?
Kemarin katanya pilek Pak. Pilek. Iya Pak, batuk pilek. Dari kemarin nggak masuk? Iya Pak. Gitu. Ada suratnya nggak? Suratnya itu Pak di meja. Iya, Bapak cek dulu ya. Cuma kan doang ya, berat. Iya Pak. Baik, anak. Bapak mau tanya, kalian pernah nggak sih melihat gunung? Pernah Pak. Gunung itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Tuhan. Kalau pantai kalian pernah lihat nggak? Pernah. Siapa yang menciptakan pantai? Allah. Tuhan. Allah atau Tuhan kita ya. Ya Pak. Jadi kita akan belajar tentang penampakan alam. Kita belajar menggunakan pop-up book. Nah, di sini kalian bisa lihat. Di sini ada gambar apa saja, anak-anak? Ada gunung itu, Bu. Pak. Ini Hutan Pak. ini ada gambar apa, anak-anak? Sungai, pantai. Ini gambar apa aja? Apa Pak itu kelihatan? Gunung Pak, gunung. Gunung. Jadi ini adalah yang dinamakan kenampakan alam. Jadi kenampakan alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan atau Allah. Kenampakan alam di muka bumi berbeda-beda. Di sini ada contohnya, yaitu ada pegunungan, gunung, selat, tanjung, sungai, dan danau. Di sini kemudian ada gambar apa aja ini, anak-anak? Ada jalan raya Pak. Terus ini ada taman Pak. Taman bermain. ada gambar apa ini, Ajeng? Kelihatan Pak. Rumah. Terus apa lagi tuh? Ini ada gedung. Gedung. Gedung ini adalah termasuk dari kenampakan buatan. Kenampakan buatan itu ada yang tahu nggak? Apa? Penampakan yang dibuat Pak. Dibuat oleh siapa? Manusia. Ya, betul. Jadi kenampakan buatan ini adalah kenampakan yang terbentuk dari aktivitas manusia yang mengubah kenampakan alam yang sudah terbentuk dari ini. Contohnya perkebunan, waduk, pelabuhan, bandar udara, dan kawasan industri pabrik. Baik, selanjutnya di sini Bapak mau tanya lagi. Jadi rumah itu termasuk dari apa? Termasuk Buatan, buatan Pak. Kalau hutan, Alam Pak. Penampakan alam. penampakan Dari alam. Allah. Dari dibuat oleh Allah. Betul. Gimana? Apakah sudah paham semuanya? Sudah Pak. Paham. Kalau sudah paham, di sini Bapak ada lembar kerja peserta didik. Kalian Bapak bentuk jadi 2 kelompok. Pak. Silakan kalian berdiskusi dengan temannya, kemudian kalian maju present ya, menyampaikan hasil dari diskusinya. Bapak kasih waktu 10 menit. Kalau tidak ada yang, kalau belum paham bisa tanyakan ke Bapak. Baik, apakah sudah selesai semuanya? Valen, maju. Valen, mana punya Valen? Ini Pak. Ini bertiga nih Pak. Ini maju. Kita satu kelompok. Coba kalian sampaikan ke temannya apa aja yang sudah kalian diskusikan. Jadi Pak, kita sudah berdiskusi Pak. Tadi ini Pak, Teluk merupakan bagian laut yang menjorok ke daratan Pak. Nah, dan
sungai adalah aliran air yang besar yang terjadi karena alam Pak. Salah satunya sungai terpanjang di Jawa Pak. Itu sungai apa ya? Bengawan Solo Pak. Aku pernah ke sana Pak, makanya tahu Pak. Ini satu lagi. Perairan yang memisahkan dua pulau disebut dengan selat. Gunung biasanya memiliki bentuk kerucut dan lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Tempat berlabuhnya atau singgahnya kapal-kapal bisa dikenal dengan pelabuhan. Nah, kawasan industri atau pabrik digunakan untuk apa? Mengolah dan menghasilkan barang. Area yang sengaja dibuat untuk ditanami tanaman industri disebut dengan perkebunan. Waduk yang dimanfaatkan Yang lain untuk disimak ya. perkebunan itu irigasi. Apa? Ada Pak. Ayo kelompoknya. Apa? Masih semangat anak-anak? Sekarang Bapak mau kasih ice breaking kalian. Ice breakingnya yaitu tepuk 1. Itu tepuk ini 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, kita mulai ya anak-anak. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Baik, sebelum kita tutup, Bapak mau tanya tentang materi kita hari ini. Kita sudah belajar tentang apa sih anak-anak? Belajar penampakan alam Pak. Oh iya, siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari penampakan alam? 2 contoh. Sungai Pak, sama pegunungan. Bagus Pak Lem. Siapa yang bisa menyebutkan 2 contoh dari penampakan buatan? Coba. Kalau buatan itu rumah, kemudian Rumah? jalan aspal. Ya, betul. Iki. Iya. Baik, jadi kesimpulan kita hari ini, penampakan alam adalah penampakan yang dibuat oleh Tuhan kita, seperti pantai, gunung, dan penampakan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi seperti itu anak-anak. Iya, Pak. Baik, pembelajaran kita sudah selesai. Kita tutup dengan berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Amin. Sekian pembelajaran pada hari ini. Bapak cukupkan pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, Pak.